Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adrian Febriana Dima SPYMM sebagai dosen pada mata kuliah Ekonomi Makro ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan agar presentasi pada kali ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Materi yang akan kami bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai yang pertama, sejarah timbulnya uang, yang kedua, fungsi uang, yang ketiga, konsep uang beredar, yang keempat, proses penciptaan uang, yang kelima, e-money. Saya selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Christine Nurhayati, Laila Juwariah, Lutfia Az-Zahra, Muhammad Arya Kuncara, Maulana Ahmad Malik, dan Miftah Firdaus. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada pembawa materi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sejarah timbulnya uang. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian melewati masa barter atau pertukaran, mengenal uang komoditas, hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Sejarah uang secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri atau secara individu, yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan keinginan, sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Yang kedua, masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan zaman, pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya, sehingga muncul kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut barter atau in-nature. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun, sehingga masa awal manusia modern. Lambat laun, masalah barter muncul ketika ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasanya, terutama jika salah satu pihak tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa yang akan ditukar. Adanya masalah tersebut, kemudian manusia mendapat ide untuk mengatasinya dengan menciptakan uang komoditas. 3. Sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian, yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lain. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai dipakai. Apa itu uang primitif? Uang primitif adalah cangkang kerang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran bernama kauri. Cangkang atau kauri berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menamakannya wampum, yang menjadi mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di seluruh bagian dunia sehingga dengan perkembangan peradaban masing-masing. 4. Masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
Nilai uang juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25, yang disebut sebagai stater atau standar. Pada tahun 560 hingga 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar menarik dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatannya. Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi. Pasokan logam mulia, emas, dan perak sebagai bahan baku uang berjumlah pada masa itu sangat terbatas, dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Berdasarkan sejarah, usaha untuk membuat uang kertas sehingga telah beberapa kali dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal. Kegagalan terjadi karena sulit menemukan bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama. Pada masa dinasti Tang, akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Cai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Berawal dari sana, setiap negara menciptakan nama untuk mata uangnya sendiri. Kemudian kabarnya disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, pada akhirnya mata uang dolar Amerika Serikat menjadi patokan perdagangan antara negara karena negara ini telah menjadi negara adidaya di dunia. Itulah sejarah singkat tentang uang yang perlu diketahui. Dengan mengetahui sejarah uang, maka kita akan paham tentang perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa lampau hingga sekarang. Diharapkan bisa lebih menghargai uang, terutama rupiah, yang nilainya masih rendah dibandingkan mata uang lainnya di dunia. Terima kasih. Konsep uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Jika ada yang belum tahu apa itu uang kartal adalah uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Jika ada yang belum tahu apa itu uang giral adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan lain-lain. Uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau sering disingkat menjadi M1 didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas atau sering disingkat menjadi M2 adalah M1 atau uang beredar dalam arti sempit ditambah tabungan ditambah deposito jangka atau time deposit pada bank-bank umum. Ada juga yang ketiga, yaitu
uang beredar dalam arti sangat luas atau sering disingkat menjadi M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan non-bank. Nah, jika berbicara soal peredaran mata uang, maka ada sangkut pautnya dengan inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Nah, inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasar. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun, kenaikan permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar. Akibatnya, harga barang akan mengalami kenaikan. Sekian materi konsep uang beredar. Semoga semuanya paham. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses penciptaan uang. Penciptaan uang adalah anggota memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat 3 cara bagi menciptakan uang. Yang pertama, dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Dalam proses produksi uang logam, perusahaan menerapkan unsur-unsur fitur security yang melekat di dalam produk. Namun, ukuran pengaman atau security pada cetakan uang logam berbeda dengan uang kertas yang memiliki banyak fitur. Aspek security pencetakan uang logam pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain, dan ketajaman pencetakan. Yang kedua, melewati pengadaan utang dan pinjaman. Yang ketiga, melewati berbagai kebijakan pemerintah, contohnya seperti pelonggaran kuantitatif, yaitu kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif. Bank sentral memberlakukan pelonggaran kuantitatif dengan membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial dan institusi swasta lainnya, sehingga meningkatnya basis moneternya. Pelonggaran kuantitatif dapat digunakan untuk bantu menjamin bahwa inflasi tidak sampai berada di bawah target. Risikonya adalah kebijakan melawan deflasi lebih efektif daripada yang diperkirakan, atau berujung pada inflasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang, akibatnya meningkatnya persediaan uang, atau tidak cukup efektif jika bank tidak meminjamkan cadangan tambahannya. Bermacam praktik dan regulasi bagi mengatur produksi, pengeluaran, dan penarikan uang adalah perhatian utama dalam ilmu ekonomi moneter. Misalnya, tentang persediaan uang, yaitu jumlah uang yang tersedia dalam ekonomi untuk membeli barang jasa. Madhab monetarisme, yaitu kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan mempengaruhi berlanjutnya pasar keuangan dan daya beli uang. Bank sentral bertanggung jawab mengukur jumlah uang beredar yang menunjukkan jumlahnya uang yang mempunyai pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak dikenali penciptanya mampu ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda. Perusakan atas mata uang mampu terjadi apabila uang logam dileburkan bagi mendapatkan kembali kandungan logam luhurnya. Tingkah laku yang dibuat ini memperoleh insentif jika ternyata nilai logam yang dapat melebihi nilai nominal uang logam atau ketika pencetaknya menarik kembali jaminan atas keamanannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Nama saya Muhammad Arya Kunchara dari kelas Administrasi Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-money. Yuk kita langsung saja ke penjelasan. Yang pertama, uang elektronik atau electronic money ataupun e-money memiliki definisi yang harus sebagai alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Untuk yang pertama tentulah harus kita lakukan. Kenapa? Kalau misalkan kita ingin membuka sebuah tabungan di sebuah bank, tentu kita harus memberikan saldo. Untuk apa saldo? Ya tentu untuk mengisi dari e-money yang akan kita miliki nanti. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Jadi untuk nilai uangnya itu dibentuk dalam sebuah kartu maupun server dari sebuah penerbit yang menciptakan e-money. Yang asalnya kita memberikan uang cash berapapun banyaknya, nanti ketika kita disetorkan ke bank yang menerbitkan e-money, maka bank tersebut akan mengeluarkan sebuah media, baik berupa server maupun chip, dan di dalamnya akan bertuliskan nominal sesuai dengan uang yang kita top up-kan di bank penerbit e-money tersebut. Selanjutnya adalah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Hal ini tentu dilakukan karena ya seperti yang kita ketahui, kalau kita misalkan top up saldo, freeze, ataupun top up tol untuk pembayaran tol, kita melakukan top up di bank penerbit, lalu kita baru menggunakan kartu tersebut untuk keperluan kita yang lain. Misalkan untuk keperluan tol, kita akan tinggal menempelkan saja di tab tolnya sebagai pembayaran, maupun pembayaran nanti di Indomaret tinggal digesek dalam menggunakan kartunya. Kita tidak bisa misalkan top up terus malah menggunakan kartu e-money sendiri itu yang kita miliki agar menambah top up yang kita punya. Lalu selanjutnya, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Lanjut, slide selanjutnya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ternyata e-money itu tercatat ya di dalam undang-undang yang tercatat dalam peraturan di Indonesia. Selanjutnya yakni mengenai dasar hukum dalam penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam yang pertama yakni Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik atau electronic money. Dan yang kedua adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik atau electronic money. Selanjutnya mengenai manfaat uang elektronik. Apa saja sih manfaat dari uang elektronik itu? Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Selain karena efektif dan juga efisien, kita tidak perlu membawa uang misalkan yang harus segepok-gepok banyaknya uang untuk pembayaran, misalkan pembayaran motor. Kita tidak harus repot-repot gitu membawa
uang yang banyak dalam melakukan pembayaran yang banyak pula. Kita hanya perlu menggunakan e-money yang berupa kartu, tinggal gesek, beres deh. Tapi yang harus dipastikan ya asal saldonya cukup, ya nggak masalah. Tapi kalau saldonya cukup ya itu bisa jadi masalah. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen. Akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil ataupun receh. Hal ini biasa kita temukan di warung-warung. Kalau dulu saya itu pernah di Indomaret, misalkan kembaliannya kurang receh, apakah mau disedekahkan ataupun mau dibeli barang lain ataupun dikasih permen. Dengan menggunakan uang elektronik dapat meminimalisir hal tersebut. Dari yang tadinya kebingungan karena kurangnya uang receh, dengan uang elektronik sekecil apapun pembayaran ataupun sekecil apapun kembalian dari sebuah transaksi itu akan tertulis dalam sebuah nominal yang tercantum di dalam uang elektronik tersebut. Dan yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Tentu saja kalau transaksi massal itu merupakan salah satu transaksi yang dilakukan di tempat umum. Kita tahu bahwa tempat umum itu akan sangat dipenuhi orang. Ketika dengan banyaknya orang, kalau misalkan pembayarannya menggunakan uang, itu akan sangat wasting time atau menghabiskan waktu. Oleh karena itu, dibuatkannya uang elektronik adalah untuk memudahkan hal tersebut. Kita misalkan ingin naik Transjakarta ataupun bus trans lainnya, tinggal tap kartu, beres, langsung berangkat. Tidak perlu menghitung ataupun mengeluarkan kembalian, karena itu sangat merugikan bagi warga. Selain karena dapat membuat penumpukan penumpang, itu juga dapat membuat uang menjadi lebih tidak terkendali. Selanjutnya mengenai resiko uang elektronik. Tadi kita sempat membahas nih tentang manfaat. Tentu dalam setiap teknologi itu, dalam setiap perkembangan zaman itu, selain karena untuk mendapatkan manfaat, resiko juga pasti ada. Seperti yang pertama, risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain. Karena pada prinsipnya, uang elektronik sama seperti uang tunai, yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. Lalu yang kedua, risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik. Seperti pengguna tidak menyadari uang yang elektronik yang digunakan dengan cara ditempelkan 2 kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama, sehingga nilai uang elektronik itu berkurang lebih besar dari nilai transaksinya. Dari misalkan kita ternyata harus tapnya sekali karena mungkin tidak ada pemberitahuan, kita tap lagi. Nah, itu merupakan salah satu kerugian dari uang elektronik. Karena ya selain karena mungkin dari pembayarannya tidak ada nominal yang dicantumkan, juga tidak ada pemberitahuan juga mengenai berapa uang yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya saya akan bahas jenis uang elektronik dan batas nilai uang elektronik. Untuk jenisnya, berdasarkan tercatat atau tidaknya data ataupun identitas pemegang pada penerbit uang elektronik, dibagi menjadi 2. Yang pertama, uang elektronik registered atau merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat dan terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenai nasabah dalam menerbitkan uang elektronik register. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip atau server untuk jenis registered adalah 5 juta rupiah.
Dan yang kedua, uang elektronik unregistered merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat dan terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya, yakni pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik. Yang pertama, pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik. Yang kedua, prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Yang ketiga, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang keempat, acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang kelima, pedagang atau merchant adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik. Yang keenam, penyelenggara clearing adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Yang ketujuh, penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Dan selanjutnya adalah beberapa contoh e-money yang sering kita jumpai khususnya di Indonesia ya. Yang umum khususnya. Yang pertama adalah e-money mandiri. Yang kedua adalah e-money dari BRI yakni Brizi, dan yang ketiga adalah e-money dari BCA yakni Flash. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari presentasi kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan telah berpartisipasi. Dan yang terakhir kami mohon kepada Bapak selaku dosen untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.